Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Alhamdulillah selalu semangat ya anak-anak. Masih. Baik, untuk link absen sudah saya share melalui WA tadi. Kemudian terima kasih yang sudah hadir di pembelajaran lewat Zoom meeting ini. Materi untuk hari ini sudah saya share melalui e-learning. Silahkan dicek. Sudah dicek atau belum? Sudah, Bu. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang pendapatan daerah. Ada yang masih ingat apa itu pendapatan daerah? Saya, Bu. Iya, Dina? Pendapatan daerah merupakan sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Ya, betul sekali Dina. Lalu dari mana sumber pendapatan daerah? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Sumber nanti. pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah, Bu. Ya, betul sekali. Sumber pendapatan daerah itu bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dana perimbangan, dan lain-lain. Kemudian pendapatan daerah itu digunakan untuk apa? Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah bentuknya apa? Bentuknya belanja atau beban daerah. Apa itu belanja dan beban? Nanti materi ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebelum saya jelaskan materinya, ada yang sudah tahu apa itu belanja dan beban? Saya, Bu. Ya, Rifki. Belanja berarti membeli barang, sedangkan beban artinya pengeluaran kas. Ya, boleh. Itu pengertian secara umum ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya jelaskan melalui PowerPoint. Tolong disimak baik-baik ya. Oke, saya jelaskan untuk belanja dan beban dan bagaimana pencatatannya. Sebelum saya jelaskan materinya, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Melalui pembelajaran hari ini, saya harap kalian dapat menganalisis belanja dan beban daerah dengan benar, membandingkan jenis belanja dan beban daerah dengan benar, melakukan pencatatan belanja dan beban daerah dengan benar. Lalu, apa itu belanja dan beban? Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih serta merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Kemudian beban daerah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, baik berupa pengeluaran aset maupun timbulnya kewajiban. Kemudian beban menggambarkan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan merupakan istilah yang digunakan untuk pengeluaran pada laporan operasional. Pencatatan belanja dan beban, jika belanja dicatat pada laporan realisasi anggaran dan mengurangi saldo anggaran lebih. Kemudian jika pencatatan beban itu dicatat pada laporan operasional sebagai pengeluaran aset atau penambah ekuitas. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Saya, Bu. Iya, Dwi. Apa bedanya belanja operasi dan beban operasi? Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Dwi? Saya, Bu. Ya, silakan Rusli.
beban operasi terdapat beban penyusutan dan amortisasi, sedangkan pada belanja operasi tidak ada. Ya, terima kasih Rusli, jawaban yang sangat baik. Betul bahwa perbedaan belanja operasi dengan beban operasi selain pada pencatatannya adalah jika pada beban operasional terdapat beban penyusutan dan amortisasi, sedangkan pada belanja operasi itu tidak ada. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk mengukur pemahaman kalian sekarang kita bahas pencatatan belanja dan beban melalui studi kasus. Tolong disimak baik-baik ya. Kita mulai studi kasus yang pertama. Pada tanggal 8 Maret 2017, SP2DLS diterbitkan untuk membeli peralatan berupa komputer untuk kepentingan SKPD sebesar Rp1.500.000. Kira-kira bagaimana pencatatannya ya anak-anak? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, masuk kah? Untuk jurnal finansialnya, komputer bertambah di sebelah debit, kemudian RKPPKD berkurang di sebelah debit. Sedangkan jurnal pelaksana anggarannya belanja modal di sebelah debit, kreditnya adalah perubahan SAL. Ya, terima kasih masukan. Kita cocokkan jawabannya ya, apakah sudah betul atau belum. Ya, betul sekali jawabannya karena tadi studi kasusnya itu menggunakan SP2DLS sebagai alat pembayaran, maka yang berkurang di sebelah kredit adalah RKPPKD. Kemudian untuk jurnal pelaksana anggarannya dicatat di akun belanja modal komputer sebelah debit. Baik, kita ke studi kasus selanjutnya. Silakan disimak. Pada tanggal 11 Maret 2017, Bendahara Pengeluaran SKPD mengeluarkan uang persediaan untuk membayar perjalanan dinas luar kota, luar daerah sebesar Rp400.000. Kalau seperti ini, bagaimana kira-kira pencatatannya? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Untuk jurnal finansialnya, beban perjalanan dinas dan mengurangi kas bendahara pengeluaran. Sedangkan jurnal pelaksana penganggarannya, belanja perjalanan dinas dan mengurangi perubahan SAL. Ya, baik sekali Riki, terima kasih. Dari studi kasus yang diberikan, kalian sudah bisa menjawab studi kasus tersebut dengan baik. Mungkin ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Tidak ada? Jika tidak ada pertanyaan, setelah pembelajaran ini, saya share link evaluasi untuk meningkatkan dan mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini. Dan dalam soal evaluasi tersebut, ada 10 soal tentang transaksi jurnal yang harus kalian kerjakan, dan dicatat jurnalnya di buku tulis. Kemudian hasil pengerjaannya difoto dan diupload di Google Drive tersebut sebagai nilai keterampilan. Paham ya? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Saya, Bu. Ya, silahkan. Kesimpulan materi hari ini adalah belanja merupakan pengeluaran kas yang diakui sebagai pengurangan saldo anggaran lebih yang dicatat berdasarkan basis kas. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang mengurangi ekuitas dan dicatat dengan basis aktual. Ya, terima kasih Rofi atas kesimpulan yang telah disampaikan. Untuk materi minggu depan adalah pembiayaan daerah. Silahkan cari terlebih dahulu informasi mengenai pembiayaan daerah untuk memudahkan kalian dalam memahami pembelajaran minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan dengan baik. Rajin cuci tangan dan menggunakan masker. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.